Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Agusti, saya dari kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS dan UAS model-model konseling. Baiklah, pertanyaan nomor 1. Jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, analisis bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas transferensi. Yang pertama yaitu asosiasi bebas, yaitu proses pengungkapan apapun yang masuk ke dalam pikiran tanpa sensor atau seleksi secara sadar. Asosiasi bebas ini digunakan dalam terapi psikoanalisis untuk menghalangi penyensoran antara prasadar dan kesadaran, sehingga memungkinkan terapis untuk lebih baik dalam menemukan pola dalam pikiran pasien. Yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi ini merupakan prosedur dasar di dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Caranya adalah dengan tindakan-tindakan terapis untuk menyatakan, menerangkan, dan mengajarkan klien makna-makna tingkah laku apa yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Lalu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajarkan klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Lalu yang ketiga yaitu analisis mimpi. Cara yang penting untuk mengungkapkan alam bawah sadar dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Selama tidur, pertahanan melemah, sehingga perasaan-perasaan yang direpres akan muncul ke permukaan, meski dalam bentuk lain. Freud memandang bahwa mimpi adalah jalan istimewa menuju ketidaksadaran, karena melalui mimpi-mimpi tersebut, hasrat, kebutuhan, ketakutan tak sadar dapat diungkapkan. Beberapa motivasi sangat tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga akhirnya diungkapkan dalam bentuk yang telah disamarkan dan disimbil dalam bentuk yang berbeda. Menurut Freud, mimpi itu ditafsirkan sebagai jalan raya mengekspresikan keinginan-keinginan dan kecemasan yang tak disadari. Klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena pada waktu tidur, pertahanan ego seseorang menjadi lemah dan kompleks, yang terdesak pun muncul ke permukaan. Menurut Freud, mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan raya mengekspresikan keinginan-keinginan dan kecemasan yang tak disadari. Lalu yang keempat ada analisis dan interpretasi atas resistensi. Resistensi itu berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan tersebut. Konselor diminta memperhatikan klien untuk menafsirkan resistensi. Lalu yang terakhir yaitu analisis dan interpretasi atas transferensi. Transferensi adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang oleh klien dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan kepada konselor. Biasanya, klien bisa membenci atau mencintai. Konselor menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar bisa terungkap transferensi tersebut. Lalu pertanyaan kedua yaitu jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred
Adler dan Albert Ellis. Neo-Freudian memisahkan diri dari Freud karena mereka yang tergabung dalam Neo-Freudian yaitu ada Jung, Adler, Horney, Fromm, dan Sullivan. Mereka ini sudah merasa tidak sependapat lagi dengan Freud karena Freud dinilai kurang seimbang memberi perhatian kepada faktor sosial dan kebudayaan dalam membentuk kepribadian. Seperti Freud memandang kehidupan sebagai usaha memusnahkan atau menekan kebutuhan insting yang terus-menerus timbul, sedangkan Jung memandang kehidupan sebagai perkembangan yang kreatif. Lalu, Freud memandang kepribadian sebagai proses biologik mekanistik, sedangkan Adler termasuk pelopor ego kreatif. Juga, teori Freud terlalu mekanistik dan biologik, sehingga tidak bisa menggambarkan keutuhan motivasi dan tingkah laku. Lalu, pertanyaan yang ketiga yaitu coba jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Classical conditioning yaitu suatu stimulus yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu, lalu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan respon. Maka setelah kedua stimulus itu dilakukan terus-menerus, maka akan sama-sama menghasilkan respon. Menurut teori classical conditioning ini, mungkin sebagai contoh, musik favorit sering kita dengar ketika kita sedang dalam keadaan mood yang baik, ataupun pada saat kita sedang berbahagia. Sehingga musik favorit tersebut kita anggap sebagai suatu stimulus yang dapat membuat kita menjadi bahagia, dan lama-lama musik tersebut telah terasosiasikan dengan perasaan bahagia. Nah, sedangkan behavior therapy merupakan terapi yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir individu yang keliru dan menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pemikiran yang tidak tepat tersebut seperti berpikir bahwa seseorang tidak dihargai oleh kelompok tertentu, sehingga membuat individu tersebut menjauhi kelompok yang belum tentu benar-benar tidak menghargainya. Dengan memberikan terapi ini, klien mampu merespon pemikiran yang kurang tepat tersebut dengan lebih rasional, sehingga pemikiran dan perilaku mereka lebih efektif. Nah, hal ini memiliki keterkaitan bahwa konsep dasarnya yaitu belajar. Stimulus-stimulus itu seperti tingkah laku. Tingkah laku negatif bisa berubah menjadi tingkah laku positif jika diajarkan dan terus-menerus belajar. Lanjut pertanyaan keempat. Jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Manusia dilahirkan dengan potensi berpikir rasional dan irasional, dan kekuatan menjalani hidup. Maksudnya yaitu manusia memiliki kecenderungan berpikir rasional untuk mendorong dan mengaktualisasikan diri pada manusia. Tetapi manusia juga punya kecenderungan untuk melukai dan menghancurkan dirinya sendiri. Ada juga konsep dasar menurut Corey. Dia berpandangan bahwa kepribadian dan tingkah laku serta gangguan-gangguan terapi rasional emotif meliputi yang pertama neurosis, sebagai berpikir dan bertingkah laku irasional. Yang kedua psikopatologi, mempelajari keyakinan-keyakinan irasional yang berasal dari orang-orang yang berpengaruh selama masa kanak-kanak. Bagaimanapun, kita secara aktif membentuk keyakinan-keyakinan keliru dengan proses rasional emotif terapi ini adalah pendekatan yang memiliki 3 potensi fundamental, yaitu yang pertama, pikiran dan emosi saling berkaitan. Lalu yang kedua, pikiran dan emosi biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Keduanya bekerja seperti lingkaran yang memiliki hubungan sebab akibat dan poin tertentu. Pikiran dan emosi menjadi hal yang sama.
Yang ketiga, pikiran dan emosi cenderung berperan dalam self-talk. Lanjut pertanyaan kelima. Jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Trait and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Pada model konselor Carl Rogers ini mengasumsikan posisi yang sejajar antara konselor dan kliennya. Konselor tidak memimpin atau mengatur perkembangan kliennya, tetapi kliennya sendirilah yang harus melakukan itu. Sedangkan model counseling Trait and Factor mengasumsikan bahwa konselor lebih berperan karena kasus yang ditangani pun tentang pekerjaan yang mana itu berarti klien meminta bantuan kepada konselor agar menemukan jawabannya. Lalu pertanyaan yang keenam, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Yang pertama itu permainan dialog, yaitu teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog, yang mana kecenderungan ini memiliki perilaku baik, adil, menuntut, dan berlaku seperti majikan. Dan yang kedua yaitu underdog, yaitu perilaku yang bersikap seakan-akan menjadi korban, bersikap tidak berdaya, lemah, membela diri, dan tidak berkuasa. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut Gestalt, pada akhirnya klien dapat mengambil resiko. Penerapan permainan ini dapat dilaksanakan dengan teknik kursi kosong. Lalu yang kedua, latihan saya bertanggung jawab. Teknik ini bermaksud untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan itu daripada menyalahkan dirinya sendiri. Contohnya, saya malas dan saya akan bertanggung jawab atas kemalasan saya ini. Hal ini mampu mengingatkan kesadaran klien akan perasaan yang selama ini mungkin diingkarinya. Selanjutnya, teknik pembalikan. Teknik ini konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan yang dikeluhkannya. Contohnya, ketika klien mengalihkan atau mengeluhkan dia takut pada sesuatu, maka konselor memberi kesempatan klien untuk berperan sebagai pemberani dan tidak dapat takut pada sesuatu. Lalu teknik selanjutnya, tetap dengan perasaan. Teknik ini digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau yang ia hindari, dan konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin ia hindari. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 7. Jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Yang pertama itu ada jasmani atau fisik, yang kedua mental atau psikis, yang ketiga agama atau spiritual. Dimensi spiritual beranggapan bahwa eksistensi manusia ditandai oleh 3 hal. Yang pertama kerohanian atau spirituality, yang kedua kebebasan atau freedom, dan yang ketiga tanggung jawab atau responsibility. Dimensi spiritual adalah sumber dari potensi, sifat, kemampuan, dan kualitas khas insani, seperti hasrat untuk hidup bermakna, kreativitas, hati nurani, rasa keindahan, keyakinan, keamanan, keberagamaan, intuisi, cinta kasih, kebebasan, tanggung jawab, rasa humor, dan kekuatan untuk bangkit dari segala kemalangan, penderitaan, dan kemalangan hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi spiritual adalah sumber dari kebajikan, keluruhan, dan kemuliaan manusia. Kualitas manusia adalah khas insani yang terpatri dan terberi pada eksistensinya, dan tidak boleh direduksikan pada taraf subhuman dan non-human. Lalu pertanyaan ke-8,
jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang makalah yang Anda presentasikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kelompok 5 tentang Cognitive Behavior Therapy. Pendiri serta pengembang CBT atau Cognitive Behavior Therapy ini yaitu Aaron T. Beck, dan dia mengartikan bahwa CBT sebagai pendekatan konseling yang disusun untuk menuntaskan kasus konseling dengan metode pelaksanaan rekonstruksi kognitif serta sikap yang melenceng. Hakikatnya, manusia menurut CBT yaitu aspek kognitif. Dalam CBT antara lain mengganti metode berpikir, keyakinan, perilaku, anggapan, imajinasi, serta memfasilitasi konselor atau konseli belajar mengidentifikasi serta mengganti kesalahan dalam aspek kognitif. Sebaliknya, aspek behavior dalam CBT ialah mengganti ikatan yang salah antara suasana kasus dengan kerutinan mereaksi kasus, belajar mengganti sikap, menenangkan pikiran serta badan sehingga merasa lebih baik dan berpikir lebih jelas. Konsep dasar kognitif behavior yaitu teori kognitif behavior dasarnya meyakini bahwa pola pikir manusia terbentuk melalui proses stimulus kognisi respon atau SKR yang saling beranggapan serta membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, yang mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Tujuan dari pendekatan kognitif behavior terapi ini ialah mengajak individu agar menentang pikiran dan emosinya yang salah dengan memperlihatkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan individu tentang permasalahan sedang dihadapi. Peran konselor dalam CBT lebih menjadi seorang pendengar yang sensitif dan empatika ketika konseling menceritakan permasalahannya. Kelebihan pendekatan kognitif behavior terapi. Yang pertama itu melatih seseorang sehingga mampu merubah pola pikirnya, sehingga mampu menghasilkan perilaku yang emosi lebih baik dan positif. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan waktu lama dalam mengintervensikan konseli. Lalu yang ketiga, fokus terhadap self-counseling atau counseling terhadap diri sendiri, sehingga dapat menghasilkan pikiran yang rasional dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, melibatkan peran konselor dan konseli. Selanjutnya ada kekurangan pendekatan kognitif behavior terapi. Yang pertama itu proses konseling terlalu lama, sementara konseling mengharapkan hasil yang dapat segera dirasakan manfaatnya. Lalu yang kedua, terlalu rumit. Yang ketiga, membosankan. Yang keempat, menurutnya keyakinan konseli akan kemampuan konselornya antara lain karena faktor-faktor yang telah disebutkan di atas yang dapat berdampak pada kegagalan proses konseling. Lalu yang terakhir yaitu implikasi secara multikultural dalam CBT. Pendekatan CBT didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan, dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses konseling didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman konseli atas keyakinan khusus dan pola perilaku konseli. Harapan dari CBT yaitu munculnya rekonstruksi kognitif yang menyimpang dan konsisten, kepercayaan untuk membawa perubahan emosi dan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.